dari organisasi. Jadi bagaimana lembaga pelayanan umum yang ada di RRI Manado merumuskan dan menerapkan visi misi serta nilai-nilai apa yang menjadi dasar operasional dan komunikasi organisasi kepada publik. Oke. Mungkin secara umum dulu LPP RRI itu apa ya? Kalau LPP RRI kan kepanjangannya Lembaga Pelayanan Publik Radio Republik Indonesia Manado. Ini kalau di seluruh Indonesia ada sekitar 70-an lebih, 77 saya lupa pastinya. Itu satker, kita istilahnya satker karena perpanjangan dari pusat ya. Dari pusat itu Kementerian Komdiji kalau sekarang. Jadi LPP RRI termasuk LPP RRI itu di bawah Komdiji. Nah, itu gambaran umumnya. Jadi sebagai lembaga pelayanan publik, nah kita itu melayani masyarakat untuk mendapatkan informasi. Kalau radio kan yang ada di benak kalian apa? Kalau radio biasanya yang konvensional apa sih kalau bilang radio? Kalian tahu apa nih? Oke. Berita Oke. berita atau podcast misalnya. Iya, itu kalau sekarang ya. Dulu radio itu salah satu media massa. Kalau secara teori kan dapat ya di jurusan toh. Radio itu salah satu media massa dari audio aja. Itu kalau dulu ya. Kalau sekarang kan bergeser. Jadi kalau RRI sendiri sudah pakai visual. Ini sebagian juga apa ya istilahnya edukasi juga bahwa RRI bukan sekedar didengar tapi sudah bisa dilihat. Jadi kita semua multi platform nih. Ada YouTube, ada Facebook, ada IG, termasuk podcast itu salah satu bentuk untuk kita menyampaikan informasi. Podcastnya ditayang di YouTube, gitu ya. Nah itu kemudian tadi strategi ya. Kalau di sini kita kan karena bicara tentang informasi, kita ada tim pemberitaan, ada tim pemberitaan dan penyiaran itu satu. Kemudian ada tim KMB, konten media baru. Ada tim TMB, teknologi media baru, itu anak-anak teknik. Kemudian di sini tim LPU. Mengenai pertanyaan yang kedua tentang company profile, ya mengenai kondisi internal. Jadi apa saja sumber daya utama yang dimiliki oleh LPP RRI yang ada di Manado dalam unit humas dalam menjalankan tugasnya, contohnya adalah bidang SDM, teknologi, anggaran jaringan media, dan apa saja tantangan internal yang dihadapi dalam mengimplementasikan strategi komunikasi. Oke, kalau secara umum kayaknya itu tadi spesifik Mas kan? Kalau di sini yang pasti sumber dayanya SDM, sama kita punya alat-alat gitu ya kan. Karena kita media nggak mungkin nggak ada peralatannya, itu sumber dayanya. Terus kalau strategi humas kita ini kan bukan swasta. Nah, kalau humas sih kalau secara teori dia kan hubungan internal sama eksternal ya. Kalau di internal kita ya seperti biasa ada bagian SDM, ada tim SDM di sini, mereka yang pengelola sumber daya manusianya di sini. Jadi tadi kami sekitar 80-an orang. Jadi kalau RRI Manado itu sampai ke Talaut. Di sana ada juga kantor, ada stasiun. Nah, mereka di bawah kita gitu maksudnya. Itu sekitar 80-an orang. Nah, itu tadi yang saya bilang tim tadi ada tim kami di sini LPU. Memang kalau kehumasan di sini di tim LPU. Kita istilahnya tim ya, bukan lagi bidang. Kalau dulu kan kepala bidang, kalau sini kepala tim, ketua tim. Karena kan kita istilahnya vertikal, perpanjangan kementerian, itu istilah vertikal ya. Mungkin nanti kalian kalau udah PNS atau udah selesai kuliah berpaham soal-soal gitu. Nah, terus kalau tantangan kita lebih ke apa ya? Kalau dari beda kalau kita swasta, kita pasti cari marketing kan, cari klien maksudnya. Kita kan ada biaya dananya dari pusat. Jadi kita dari pemerintah pusat.
istilahnya APBN, ya, belanja, anggaran pendapatan belanja negara. Kita sumber dananya dari situ. Gaji pegawai juga dari situ. Beda kalau pemerintah kota atau pemerintah provinsi kan APBD. Itu sih kalau tantangannya sekarang. Biasa kita kalau mau cari kerjasama kan orang yang datang ke kita. Kalau RRI itu orang yang datang ke kita. Ada sih kita sesekali turun, tapi jarang sekali gitu. Karena mereka kan pasti datang, apalagi untuk siaran RRI itu sampai ke daerah-daerah perbatasan. Bukan cuma area Sulut, bukan cuma Manado ya, tapi lebih sampai di Miangas, itu yang nggak bisa dijangkau oleh radio lain. Tuh, apalagi kayaknya itu kan tadi lebih ke tantangan humas kan, tantangan humas nggak sih, nggak ada yang signifikan yang perlu disapa aja. Untuk pertanyaan yang ketiga mengenai lingkungan eksternal. Jadi siapa saja publik utama yang menjadi target komunikasi LPP RRI Manado, misalnya pendengar umum, pemerintah daerah, komunitas lokal, atau media lain. Nah, dan apakah ada tren baru dalam pola konsumsi media, misalnya imigrasi ke media digital? Yes, itu tadi ya, kalau yang terakhir itu Ya. tadi sudah saya jelaskan. Dan kalau sekarang itu istilahnya media baru ya. Ya. Itu sudah masuk semua, RRI udah masuk ke semua platform tadi, media baru, udah mulai siaran kalau siaran di radio biasa di live streaming juga, jadi bisa ditonton di Facebook, bisa ditonton di YouTube. Nah itu istilahnya media baru. Kalau kalian ikut tes CPNS ada soal-soal media baru, tapi teknis ya. Kemarin ada enggak kan? Yeah. Ada kan soal media baru ya. Itu yang pasti udah masuk. Terus apa tadi di awal itu tadi bagian Siapa saja publik targetnya utama yes. Kalau RRI itu semua kalangan, karena kita kan penyampai pesan pemerintah. Jadi mulai dari usia anak dewasa, kemudian orang tua, dan dari sisi profesi semua. Di sini tuh ada terbagi siaran, Pro 1 untuk umum, Pro 2 anak muda, Pro 4 tentang budaya. Nah, gitu. Jadi kalau mau bilang, ya kan kalau radio-radio tertentu, radio swasta dia segmentasinya khusus anak muda, tahu ya. Ada yang khusus oldies dulu kalau pernah, mungkin orang tua kalian tahu karya dan FM itu segmentasinya, sasaran audiensnya orang oldies, orang tua-tua. Kalau RRI semua, jangan semua. Kalangan profesional, pegawai, dari sisi pekerjaan semua. Jadi semua itu termasuk. Iya, karena sekali lagi kembali ke tadi kata RRI sebagai lembaga pelayanan publik. Untuk pertanyaan yang ketiga mengenai lingkungan eksternal. Jadi siapa saja publik utama yang menjadi target komunikasi LPP RRI Manado, misalnya pendengar umum, pemerintah daerah, komunitas lokal, atau media lain. Nah, dan apakah ada tren baru dalam pola konsumsi media, misalnya imigrasi ke media digital? Yes, itu tadi ya, kalau yang terakhir itu Ya. tadi sudah saya jelaskan. Kalau sekarang itu istilahnya media baru ya. Ya. Itu sudah masuk semua, RRI udah masuk ke semua platform tadi, media baru, udah mulai siaran kalau siaran di radio biasa di live streaming juga, jadi bisa ditonton di Facebook, bisa ditonton di YouTube. Nah itu istilahnya media baru. Kalau kalian ikut tes CPNS ada soal-soal media baru, tapi teknis ya. Kemarin ada enggak kan? Yeah. Ada kan soal media baru ya. Itu yang pasti udah masuk. Terus apa tadi di awal itu tadi bagian Siapa saja publik targetnya utama yes. Kalau RRI itu semua kalangan, karena kita kan penyampai pesan pemerintah. Jadi mulai dari usia anak
anak dewasa, kemudian orang tua, dan dari sisi profesi semua. Di sini tuh ada terbagi siaran Pro 1 untuk umum, Pro 2 anak muda, Pro 4 tentang budaya. Nah, gitu. Jadi kalau mau bilang, ya kan kalau radio-radio tertentu, radio swasta dia segmentasinya khusus anak muda, tahu ya. Ada yang khusus oldies dulu kalau pernah, mungkin orang tua kalian tahu karya dan FM itu segmentasinya, sasaran audiensnya orang oldies, orang tua-tua. Kalau RRI semua, jangan kalangan profesional, pegawai, dari sisi pekerjaan semua. Jadi semua itu termasuk. Ya, karena sekali lagi kembali ke tadi kata RRI sebagai lembaga pelayanan publik. Perpanjangan pemerintah. Pertanyaan keempat mengenai peluang, ancaman, dan program. Dalam mengidentifikasi peluang dan potensi ancaman di lingkungan eksternal, langkah atau program strategis konkret apa saja yang telah atau sedang dijalankan oleh LPB RRI Manado untuk memanfaatkan peluang tersebut atau mengantisipasi ancaman yang ada? Sebenarnya kalau kayak peluangnya sih, kalau karena sekarang sudah lebih luas platform yang digunakan, itu masyarakat bisa menjangkau kita, informasi kita itu juga lebih luas ya. Itu sih. Kalau ancamannya atau tantangan yang dihadapi RRI itu sebenarnya yaitu harus lebih inovatif ya. Tapi syukurnya kita udah mencapai itu. Kita bisa bilang, kita bisa mengklaim kita RRI itu inovatif karena kita udah menyentuh semua media yang orang sekarang gunakan gitu. Sudah pakai digital semua kan kita. Itu sih. Karena kembali lagi tadi, kita bukan radio swasta yang hidupnya dari iklan. Kita nggak ada iklan pun nggak masalah, gitu. Kita tetap hidup karena dari dana dari pusat. Kalaupun ada orang pasang iklan ke kita, jadi perlu disampaikan. Kalau ada orang pasang iklan ke kita itu kembali ke negara. Pernah dengar istilah PNBP? Baru ini ya. PNBP itu penerimaan negara bukan pajak. Setiap kantor-kantor itu ada ya PNBP. Jadi kalau kami ada orang mau pasang iklan, itu nggak masuk ke kita kantor di sini, itu kita kembalikan ke negara. Nah itu PNBP. Jadi kayak selama ini ada pengadilan itu biasa mereka kalau mau pengumuman tentang panggilan sidang, dipanggil ini untuk menghadap sidang, itu uangnya masuk kita. Secara administrasi masuk kita, tapi dibayar ke negara. Itu istilah PNBP. Kalian karena kalau radio swasta ada orang pasang iklan masuk ke mereka ya untuk operasional atau apa, kita enggak. Kita kalau saya ngutip kepala stasiun kami kalau bilang itu, sedangkan kita per bulan itu sekitar berapa juta gitu untuk operasional sini ya, baru listrik, kalian bisa bayangkan listrik, kemudian gaji pegawai dan segala macam itu ya semua dari pusat. Jadi nggak pengaruh kalau untuk tadi ancaman. Cuma mungkin ya tadi jangan sampai kita ketinggalan ini zaman. Tapi syukurnya kita udah lama sih udah digital. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Jadi ini ada dalam konteks analisis SWOT itu tentang kekuatan. Jadi bagaimana RRI ini mengidentifikasi kekuatan internal utamanya dan kelemahan yang perlu diatasi, serta bagaimana perusahaan ini memanfaatkan peluang yang ada sambil secara bersamaan mengantisipasi dan menyampaikan strategi untuk menghadapi ancaman eksternal yang paling signifikan. Tapi kan tadi sudah dijelaskan. Betul, memang kalau saya melihat
Jadi ancaman yang paling signifikan nggak ada ya, karena kita secara otomatis itu sudah mengupdate diri, sudah mengikuti perkembangan zaman. Kalau adik-adik sering baca berita, barusan kan ada kayak Kompas TV, mereka PHK karyawan karena mereka nggak bisa. Yaitu sekarang kan orang larinya ke digital ya, orang apakah kalian mungkin radio juga ya, kalau radio mungkin orang zaman sekarang jarang kan dengar radio ya, paling di handphone pun jarang pasti dengar radio. Kalau dengar musik apa pasti Spotify. Apa kan apa YouTube. Iya YouTube. Nah untuk melihat itu RRI masuk ke situ juga gitu. Jadi ada siaran-siaran unggulan kita itu dari disiarkan juga di YouTube, sama di TikTok kita juga masuk. Gitu. Apa tadi ya? Mengidentifikasi kekuatan. Ya itu kalau kita kekuatannya kita alat-alat ada, perlengkapan lengkap, kemudian sumber daya manusianya kita ada, dalam arti lengkap, kita punya reporter yang turun lapangan, kemudian teman-teman pengelola siaran juga ada, tambahan yang baru, jadi sumber istilahnya sumber daya, jadi sumber daya kan ada personil, SDM maksudnya, kemudian ya peralatan sih kalau dari sisi kita ya. Kelemahannya Kalau ada kelemahan itu mengatasinya itu secara iya karena kita terpusat ya, karena kan apa-apa itu dari pusat, ada kalau kita itu istilahnya nota dinas gitu, jadi kita tetap mengacu ke arah pusat sih ya. ini memanfaatkan itu peluang yang ada. Nah, peluang itu mungkin kalau dari sisi saya lihatnya dari sisi marketing aja ya. Biasa kita melakukan pendekatan ke pemerintah kayak provinsi atau kota Manado. Untuk kalau mereka ada event itu libatkan kita. Nah, contoh baru-baru itu ada event besar water ski yang di kawasan. Nah, itu kan proyeknya pemerintah. Nah, mereka pakai kita gitu, mereka hire ke kita, sewa kita untuk mempublikasikan mereka. Seperti itu. Jadi peluangnya ya kita pendekatan sih, kita harus ke sana, pendekatan ke pihak-pihak yang kita pikir bisa untuk lebih blow up, bukan blow up ya. Kita kan ini juga lagi branding RRI ya. Itu lebih nama kita semakin dikenal, kita harus melakukan pendekatan. Itu sih strateginya. Ya, kita proaktif, pendekatan. Terus sama salah satu strateginya kita mengundang mereka untuk talk show di sini, pimpinan-pimpinannya. Jadi lewat itu kita bisa masuk apa yang kita mau apa.